Yang saya hormati Pak Wiba selaku dosen dari Ekonomi Politik Amerika dan teman-teman sekalian, selamat pagi. Pada hari ini saya akan membawakan materi UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Politik Amerika yang saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah key concept atau landasan teoritis dari ekonomi politik Amerika, dan juga studi kasus dari negara-negaranya di dalamnya, yaitu ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Venezuela, Kuba, Kolombia, dan Brazil, dan juga Bolivia. Nah, untuk masuk bagian yang pertama, tentunya saya akan membahas tentang key concept dari ekonomi politik sendiri. Nah, yang pertama itu ada esensi dan definisi. Nah, esensi dan definisi dari ekonomi politik Amerika itu sebenarnya menurut saya ngebahas bagaimana lembaga politik, pasar, dan hukum berinteraksi dalam mengatur sumber daya dan menciptakan kekayaan dan membagi kekuasaan dalam suatu negara. Nah, intinya adalah ekonomi politik itu memadukan sudut pandang ekonomi, politik, dan hukum untuk memahami arah dan juga dampak kebijakan dari suatu negara. Lalu yang masuk yang kedua, menurut saya itu ada juga faktor penentu utama dalam ekonomi politik suatu negara. Yang pertama itu ada politik. Politik itu membentuk pemerintahan, stabilitas, kepemimpinan, tekanan dari kelompok yang berkepentingan dalam politik tersebut. Lalu juga ada ekonomi, yaitu ketersediaan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal finansial, teknologi, manusia, dan intelektual. Ini itu kalau faktor penentunya itu dari ekonomi ini lebih ke sumber daya. Lalu juga ada hukum, kekuatan hak milik yang menentukan itu. Hukum itu menentukan kekuatan hak milik, kepastian, dan kualitas regulasi dalam suatu ekonomi politik. Nah, ketiga faktor tersebut itu menjadi faktor penentu utama dari ekonomi politik suatu negara. Lalu juga kerangka ekonomi politik negara itu bisa digunakan dalam suatu negara. Nah, di sini tuh saya mau membahas kerangka politik ekonomi suatu negara itu dilihat dari Political Economy Framework of State yang dipaparkan oleh Pak Wibawa saat kelas, dan juga ada alur-alurnya begitu ya dari yang Pak Wibawa berikan kepada kami saat dari materi-materi yang dia berikan. Yang pertama itu ada terdiri dari sistem sosial budaya, itu gimana dari sosialisme hingga kapitalisme. Nah, sistem ekonomi ini itu membentuk cara masyarakat memandang keadilan dan distribusi kekuasaan, karena kan semuanya harus adil ya kalau dalam sistem sosial yang seperti ini. Lalu juga sistem politik, ada jenis rezim tertentu yang menentukan ruang partisipasi dan akuntabilitas pemerintah kalau misalnya pakai sistem politik. Lalu juga ada sistem ekonomi. Nah, dari pasar bebas hingga ekonomi itu menunjukkan sejauh mana negara mengatur pasar kalau dari sistem ekonomi yang seperti ini. Lalu juga ada sistem hukum, itu ada merupakan sistem ekonomi yang melihatkan seberapa kuat perlindungan terhadap hak milik, termasuk dari kekayaan intelektual. Nah, akhirnya kami masuk ke yang keempat, itu ada sistem politik ekonomi internasional. Nah, kalau sistem ekonomi politik internasional ini menurut saya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada economic liberalism atau promosi perdagangan bebas dan aliran modal terbuka. Terus ada juga proteksionisme atau merkantilisme, yaitu merupakan perlindungan industri domestik. Lalu juga ada radikalisme ekonomi, yaitu merupakan kritik terhadap kapitalisme yang mendorong kepemilikan kolektif. Nah, jadi dalam sistem ekonomi politik itu ada hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Nah, mereka itu juga memiliki tujuan dan indikator. Nah, kita masuk yang kelima, tujuan dan indikator dari sistem ekonomi politik itu. Yang pertama ada indikator yang klasik, di mana ada PDB per kapita, IPM, koefisien Gini. Itu masuknya ke indikator yang klasik. Lalu juga ada indikator yang kontemporer seperti indeks persepsi korupsi, daya saing global, dan social progress index. Nah, ini tuh waktu kita presentasi, setiap masing-masing kelompok tuh diminta Pak Wiba juga untuk menampilkan data-data seperti ini ya. Ada yang dari World Bank, ada yang dari sumber-sumber yang terpercaya lainnya. Nah, kita diminta untuk memaparkan materi berdasarkan indikator tersebut. Nah, menurut saya ini sangat membantu kita dalam memahami khususnya data-data atau angka dari negara yang kita presentasikan. Lalu juga ada teori 3D. Teori 3D ini tuh juga ada sebagai yang ke-6 ya. Teori 3D ini termasuk ke yang ke-6, yaitu pertahanan, pembangunan,
diplomasi. Nah, ketiganya ini saling melengkapi ya. Kayak misalnya kalau pertahanan itu menjaga stabilitas, pembangunan menarik investasi, diplomasi itu membuka pasar dan memperkuat relasi ekonomi. Terus juga ada mekanisme antara kolerasi dan kausal, distribusi sumber daya, kapasitas industri, keterbukaan perdagangan punya kolerasi dengan pertumbuhan, tapi kebijakan dan dinamika politik itu tetap menjadi penentu akhir dalam suatu sistem ekonomi politik suatu negara. Nah, lanjut juga ke peran ekonomi dan bisnis internasional. Nah, perdagangan dan bisnis internasional ini juga berpengaruh terhadap sistem politik ekonomi suatu negara. Tentunya, kalau misalnya sistem ekonomi suatu negara, itu nggak mungkin hanya kita cuma bisa memproduksi dalam saja. Pasti kita juga punya yang namanya outreach ya kan. Kita menjangkau yang bagian luar juga. Nah, yang pertama itu ada juga perdagangan internasional yang mempengaruhi sistem politik itu, yang dimana perdagangan internasional itu memicu spesialisasi dan transfer teknologi. Terus juga ada FDI yang membawa modal dan jejaring global ya kan. FDI ini yang kita tahu foreign direct investment, di mana suatu negara lain itu menginvestasikan sedikit dari kekayaannya ke negara yang ia lihat sebagai mungkin itu memiliki potensi atau baik untuk mereka, tanda kutip baik untuk mereka, atau misalnya beneficial untuk mereka. Dan biasanya tuh FDI ini terjadi ya gitu guys. Lalu juga ada investasi portofolio. Nah, investasi portofolio ini juga memperdalam keuangan meski sensitif terhadap fluktuasi. Jadi ya kalau investasi pasti kita harus lihat portofolio juga gitu ya. Kalau misalnya investasinya jelek, nah negara-negara lain juga pasti mikir untuk investasi di kita. Makanya itu memiliki portofolio yang baik dalam suatu negara itu juga akan mempengaruhi sistem ekonomi politik internasional suatu negara, karena orang tuh jadi mikir gitu loh, negara tuh jadi mikir kalau mau investasi di kita, oh iya baik, oh iya buruk. Kalau misalnya ada track recordnya kan semua jadi jelas, dan itu juga sama-sama enak bagi negara-negara yang akan menginvest di kawasan negara kita. Lalu yang terakhir menurut saya key konsepnya itu ada juga kerangka keamanan. Nah, kayak misalnya kerangka keamanan seperti teori neorealisme, regionalisme menjelaskan bagaimana dinamika ancaman dan aliansi. Nah, khususnya untuk di Amerika ini, kan Amerika ini super power ya. Dan Amerika ini juga memiliki blok-blok seperti Mercosur atau UNASUR untuk UNASUR untuk membentuk struktur keamanan ekonomi regional. Nah, dari semua key konsep yang tadi saya sudah jelaskan, ini kan kita sebenarnya memiliki banyak sekali ya. Kalau bisa dipikir tuh ada 9 key konsep yang bisa saya pelajari dari apa yang sudah Pak Wiba ajarkan selama di kelas, dan juga dari presentasi dan juga diskusi-diskusi oleh teman-teman lainnya. Yang pertama itu tadi kan ada esensi definisi, faktor penentu utama, kerangka ekonomi politik negara, sistem politik ekonomi internasional, terus ada juga tujuan dan indikator, mekanisme dan kolerasi kausal, teori 3D, peran ekonomi dan bisnis internasional. Lalu yang terakhir tuh kerangka keamanan. Nah, menurut saya ini semuanya ini merupakan faktor-faktor yang penting dalam sebuah key concept atau landasan teoritis ya bahasa Indonesia itu dari ekonomi politik suatu negara. Nah, dari step-step ini saya belajar kayak bahwa tuh sebenarnya ekonomi politik negara itu nggak bisa hanya dipikirkan cuma saat ini saja gitu loh, saat kayak misalnya oh ya ada uang masuk, atau ada orang yang menginvestasikan. Tapi gimana itu sistem ekonomi itu sangat-sangat memiliki elemen yang harus diperhatikan, kayak masing-masing itu kecil-kecil juga harus diperhatikan. Bagaimana negara itu bisa mendapatkan pendanaan yang baik, terus ekonomi yang baik, sistem pemerintahan yang baik. Nah, itu semua tuh mempengaruhi sistem ekonomi politik dari suatu negara. Nah, kita lanjut setelah membahas bagian pertama yang tadi key konsep dan ekonomi politik. Itu kan meringkas konsep dasar ekonomi politik yang berkembang di kawasan Amerika ya. Nah, selanjutnya kita juga memiliki 8 studi kasus dari negara-negara utama wilayah di negara ini. Lalu kita akan masuk. Yang pertama itu kita juga membahas tentang Amerika sendiri dulu ya. Nah, Amerika ini merupakan negara demokrasi dengan tingkat teknologi yang tinggi dan pasar modal yang kompleks. Nah, menurut saya poin-poin yang bisa kita pelajari dari Amerika itu
Yang pertama tuh ada belanja pertahanannya menciptakan efek keamanan global yang menguntungkan investasi. Nah, kita tahu Amerika ini super berpengaruh di negara. Dia itu super power, walaupun sekarang Amerika juga sedang dihadapi dengan mungkin berbagai ancaman ya dari super power lainnya. Yang kita lihat ini ada newbie Cina yang mau jadi super power. Sebenarnya not newbie juga sih, cuma maksudnya yang mau ngebalancing kekuatan Amerika di dunia global ini. Nah, jadi tuh Amerika ini tuh perlu juga mempertahankan belanja pertahanannya untuk menciptakan efek keamanan yang global dan menguntungkan investasi bagi negaranya. Lalu juga Amerika sebagai pengekspor FDI dan pendiri lembaga keuangan dunia. Amerika Serikat ini memiliki pengaruh yang besar. Kayak misalnya banyak banget lembaga-lembaga atau organisasi internasional yang didanai oleh Amerika. Kayak misalnya World Bank juga sedikit banyak yang kita tahu juga itu Amerika ini memiliki banyak peran dari World Bank sendiri. Terus contoh-contoh lain yang melihatkan Amerika ini berpengaruh sama organisasi internasional tuh juga misalnya kayak di kemarin WHO ya, dia kan sempat kemarin ini waktu pemerintahan Trump ini Amerika ini menarik diri dari WHO karena dia rasa keuangan yang diberikan atau suntikan dana yang dia berikan itu nggak terlalu menguntungkan buat Amerika. Makanya itu Amerika Serikat ini sangat memiliki pengaruh yang besar. Nah, lalu kedepannya gimana sih cara Amerika Serikat ini tetap memiliki peranan yang kuat dalam sistem politik ekonominya. Nah, juga Amerika Serikat ini meningkatkan peranannya di USMCA dan juga di kawasan Indo-Pasifik dan juga inovasi digital. Nah, kita tahu negara itu harus tetap terbuka sama perubahan, tetap yang namanya beradaptasi dengan zaman untuk tetap mempertahankan apa yang mereka miliki. Lalu juga ada negara yang kedua yaitu Kanada. Nah, ekonomi campuran dengan sistem federal yang kuat di tingkat provinsi. Nah, Kanada ini tuh dia tuh memiliki sistem ekonomi campuran yang kuat ya, dan dia kan sistemnya federal, dan mereka itu juga kuat di tingkat provinsi masing-masing Kanadanya sendiri gitu loh. Jadi Kanada ini kalau bisa dibilang itu lumayan kuat di tingkat provinsinya, dan dari provinsi itu tersebut itu membentuk kekuatan untuk sistem ekonomi politik negaranya. Dan tapi kurangnya ini juga dia tuh mengandalkan ekspor sumber daya ke Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini tuh banyak memiliki barang-barang dari Kanada gitu loh. Dengan sedangkan Kanada juga memiliki posisi yang aktif dalam isu global seperti juga kayak misalnya climate change atau perubahan iklim yang kita tahu. Nah, kedepannya tuh Kanada tuh harus gimana ya untuk mempertahankan sistem ekonomi politiknya itu ya, agar dia tetap bisa bertahan. Nah, Kanada ini harus mendorong teknologi yang bersih, yang kayak kita tahu dia kan sangat mengedepankan isu-isu global yang berhubungan dengan lingkungan ya. Jadi harus mendorong teknologi bersih dan juga diversifikasi mitra dagang. Jangan cuma sama Amerika Serikat doang. Kalau nanti misal Amerika Serikat udah nggak mau sama dia lagi kan dia juga harus mencari yang lain. Maka dari itu dia itu harus memiliki diversifikasi mitra dagang. Lalu yang ketiga itu ada Meksiko. Nah, ini juga merupakan negara yang saya presentasikan kemarin. Nah, si Meksiko ini itu merupakan negara yang kompleks juga, tapi maksudnya Meksiko tuh juga memiliki potensi yang kuat ya di negara itu. Nah, si Meksiko ini sebenarnya basis industrinya itu berkembang lewat maquiladoras. Itu tuh termsnya Meksikonya lah, dan dia tuh mereka bekerja sama dalam USMCA. Namun si Meksiko ini karena misalnya masih negara berkembang juga ya, nah itu tuh mereka memiliki ketimbangan wilayah yang masih menjadi tantangan. Yang kayak kita tahu Meksiko ini masih banyak banget kasus-kasus kayak narkoba, segala macam, korupsi dan lain-lain. Makanya Meksiko ini masih sangat menghadapi banyak tantangan. Nah, reformasi hukum dan penegakan korupsi terus berjalan. Nah, di Meksiko ini masih terus mengupayakan bahwa pemerintahannya itu harus lebih baik. Nah, kedepannya Meksiko itu diharapkan untuk menaikkan level teknologi dan memperkuat institusi hukum di negaranya. Lalu juga yang keempat itu ada Venezuela. Nah, Venezuela ini bergantung banget sama ekspor minyak dan intervensi negara yang dominan, seperti misalnya Amerika Serikat. Nah, sanksi ekonomi dan krisis hiperinflasi juga memperburuk kondisi negara tersebut, yang akhirnya berakibat juga sama sistem ekonomi politik negaranya. Nah, tapi tanpa reformasi dan diversifikasi, resiko dan stagnasi tetap tinggi gitu loh. Dia aja dia aja nih kalau misalnya tidak ada perubahan ke depannya, itu dia tuh tetap akan stuck dan juga
stagnantasinya itu tetap tinggi gitu loh. Jadi mau nggak mau emang negara ini tuh harus berubah agar sistem ekonomi politik negaranya juga bisa berjalan dan keuangan dalam negara itu juga lebih baik jadinya. Lalu yang kelima ada Kuba. Kuba itu juga merupakan memiliki sistem ekonomi yang terpusat dengan warisan nasionalisasi dan intervensi negara lain. Nah, jadi kan karena sistem ekonominya terpusat, jadi ini Kuba ini agak sedikit membingungkan ya kalau menurut saya, karena misalnya contohnya pada kan dia ini kan pasca dukungan dari Soviet, reformasi pasarnya ini dilakukan secara terbatas dan cuma kayak terpusat doang gitu loh. Nah, jadi Kuba ini memiliki tantangan yaitu untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan sosial. Jadi kalau untuk Kuba ini benar-benar tantangannya ini karena dia itu terpusat, mungkin harus lebih diperjelas lagi bahwa arahnya ini mau kemana, dan agar semua masyarakat Kuba juga kayak nggak bingung atas kondisi ekonomi mereka gitu loh. Kalau misalnya semuanya terpusat kan juga mereka harus bagaimana, juga mereka nggak bisa ngapa-ngapain kalau tunggu komando dari pusat gitu kan. Nah, juga ada Kolombia. Kolombia ini mencegah ekonominya itu menengah, sistem ekonominya kondisi ekonominya itu menengah dengan kekayaan sumber daya dan konflik internal yang mempengaruhi arah kebijakan. Nah, yang sistem ekonominya ini kan bergantung pada kekayaan sumber daya alamnya mereka ya, dan juga ada juga konflik-konflik internal kayak misalnya pemerintahannya, terus juga para jajalannya, para elit politiknya itu mempengaruhi kebijakan dari Kuba sendiri. Nah, tapi Kuba juga itu kedepannya tuh diharapkan Kolombia itu juga kedepannya diharapkan untuk memiliki program damai dan pembangunan pedesaan, jadi pertumbuhan ekonomi negaranya itu lebih inklusif atau lebih merata. Nah, makanya Kolombia ini tuh menghadapi banyak misalnya Kolombia itu tantangannya ini harus memeratakan ekonominya gitu loh, agar tidak hanya cuma daerah-daerah yang punya sumber daya alam doang yang bisa maju gitu loh, tapi gimana cara biar kekayaannya tersebut itu bisa merata sampai ke pedesaan juga. Lalu juga ada Brazil, yang dimana ekonomi besar nih ya, Brazil besar dan juga stretch banget gitu ya, kayak mereka punya sungai hutan Amazon dan lain-lain. Itu kayak itu tuh sangat-sangat beneficial sebenarnya bagi negara mereka. Dan ekonomi besarnya itu dia itu memiliki sejarah terhadap proteksionisme dan juga liberalisasi ya gitu, atau pasar bebas gitu loh. Saat ini tuh Brazil ini kayak kalau kita lihat tuh fokusnya ini dia tuh mau lihat Amazon itu sustainable gitu ya, dan juga maunya sosialnya itu merata. Jadi makanya itu Brazil ini masih banyak juga tantangan-tantangan lainnya. Dan juga kita tahu Brazil ini juga memiliki peran di BRICS dan Mercosur yang bisa meningkatkan jika ada reformasi yang berjalan. Jadi sebenarnya banyak banget yang diharapkan dari Brazil, kan dia juga memiliki daerah yang besar, kekayaannya besar juga. Jadi gimana ya caranya biar Brazil itu bisa sistem ekonomi politik itu berjalan juga dengan baik dan juga menguntungkan bagi mereka, itu ya yang tadi mereka tuh harus berfokus juga pada perannya di BRICS dan juga keberlanjutan dari sumber daya alam utamanya itu Amazon untuk pemerataan sosial. Nah, yang terakhir itu kita punya negara Bolivia. Nah, Bolivia ini sebenarnya mengalami transisi dari nasionalisasi sistem ekonominya ke neoliberalisme, dan sekarang tuh malah justru kembali ke populis. Nah, dari kebijakan-kebijakan di Bolivia juga berbasis komunitas adat dan pengelolaan sumber daya alamnya itu jadi perhatian utama bagi negara Bolivia. Nah, tapi untuk kedepannya stabilisasi dan jangka panjang itu diperlukan agar transparansinya itu lebih inklusif dan luas. Jadi Bolivia ini mengalami transisi dari pertama dengan transisi nasionalisasi, neoliberalisme, terus ke populis lagi. Terus juga komunitas adat itu masih tinggi banget, dan juga gimana cara dia mempertahankan sumber daya alamnya gitu ya, agar bisa tetap berjalan dengan baik, itu tetap menjadi fokusnya si Bolivia. Dan juga gimana cara mereka agar lebih inklusif ke depannya. Nah, dari semua negara-negara tersebut kita belajar bahwa semua negara itu memiliki situasi yang berbeda walaupun mereka tetap ada di kawasan yang sama. Nah, jadi menurut saya kalau misalnya bisa saya simpulkan itu, ekonomi politik Amerika itu sangat ditentukan oleh kombinasi politik, sumber daya alam, kekuatan institusi, serta dinamika keamanan dan kerjasama regional dari negara-negara di kawasan tersebut. Nah, tantangan kedepannya itu bagi negara-negara tersebut tuh gimana sih ke depannya, karena kan
beda-beda situasi dan juga beda-beda kekayaan antar negara kan, ada yang tinggi banget, ada yang rendah banget gitu kan. Nah makanya tantangan kedepannya adalah bagaimana negara-negara ini bisa memperkuat tata kelola itu ya governance-nya mereka, memperdalam integrasi dan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial. Jadi begitu saja dari saya atas jawaban UAS saya kali ini. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Semoga menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Wiba. Terima kasih.